Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ayo anak-anak Ustadz, siapa yang dalam minggu ini sholatnya lengkap? Seandainya anak-anak Ustadz ada yang sering meninggalkan sholat, maka bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu merupakan tiang dari agama. Siapa yang sering meninggalkan sholat, maka berarti dia telah meruntuh agamanya sendiri. Maka istiqomahlah di dalam beragama. Jangan sampai kita dengan sengaja meninggalkan sholat. Anak-anak Ustadz, kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Anak-anak Ustadz, di antara kita mungkin sudah paham, bahkan kita sudah melakukan sholat tarawih setiap tahunnya. Apabila datang bulan Ramadan, kita bersama ayah dan ibu kita, bahkan dengan adik-adik kita pergi ke masjid atau musala dekat rumah kita untuk melakukan sholat tarawih. Namun, barangkali anak Ustadz belum paham apa itu sholat tarawih. Bagaimana cara pelaksanaan sholat tarawih? Berapa rakaat sholat tarawih? Dan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tarawih? Maka dari itu, melalui pelajaran ini, setelah ini anak Ustadz bisa akan paham apa itu tarawih, berapa jumlah rakaat sholat tarawih, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu sholat tarawih? Tarawih itu artinya adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan setelah sholat isya sampai waktu fajar, yang jumlah rakaatnya 8 rakaat atau 20 rakaat. Maka dari itu anak Ustaz, setelah kita mengetahui arti dari tarawih ini, maka dapat kita simpulkan bahwa waktu pelaksanaan sholat tarawih itu adalah di bulan Ramadan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Berarti kita melakukan sholat sunat tarawih setelah melakukan sholat isya. Mana yang dahulu kita melakukan sholat tarawih atau sholat isya? Maka kita lakukan sholat isya, baru kita lakukan sholat sunat tarawih. Kapankah kita lakukan itu? Pada malam hari di bulan Ramadan. Anak-anak Ustaz, barangkali dapat kita pahami arti tarawih dan juga kita dapat memahaminya berapa jumlah rakaat sholat tarawih. Jumlah rakaat sholat tarawih itu bisa dilakukan 8 rakaat dan boleh dilakukan 20 rakaat. Bagaimana cara pelaksanaan sholat tarawih tersebut? Rasulullah SAW dan sahabatnya telah mengajarkan kepada kita kaum muslimin tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Semasa Nabi Muhammad SAW
beliau melakukan sholat sunat tarawih itu sebanyak 8 rakaat. Dengan cara beliau lakukan dua rakaat, satu salam. Setiap 2 rakaat beliau tutup dengan salam. Kemudian beliau lanjutkan sampai 8 rakaat. Namun ketika sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melakukan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Juga sahabat Nabi mengajarkan salat tarawih dilakukan setiap 2 rakaat ditutup dengan salam. Kemudian diiringi dengan witir. Lalu pertanyaannya, apa itu witir? Witir itu artinya adalah salat sunat yang bilangan rakaatnya ganjil atau gasal. Ghasal artinya adalah ganjil. Salat sunat witir dilakukan dengan bilangan rakaatnya ganjil. Boleh 1 rakaat, boleh 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Anak-anak Ustaz, salat witir itu boleh juga dilakukan di luar bulan Ramadan. Tetapi salat witir kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin setiap bulan Ramadan setelah melakukan salat sunat tarawih. Anak-anak Ustaz, dapat kita pahami bahwa salat tarawih dengan witir itu beriringan. Setelah kita mempelajari dan memahami apa itu tarawih, kapan pelaksanaan salat tarawih, berapa jumlah rakaatnya, maka dapat kita memahaminya apa keutamaan dari salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, salat tarawih dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau salat tarawih menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa orang yang melakukan salat tarawih. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang berlalu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Yang ketiga, keutamaan salat tarawih yang ketiga adalah salat tarawih pahalanya sama dengan orang yang melakukan salat semalam penuh. Dan yang keempat, salat tarawih dapat mempererat silaturahim di antara sesama kaum muslimin. Anak-anak Ustaz semuanya, bagaimana salat tarawih itu kita lakukan sebaik-baiknya? Karena salat tarawih
dapat kita lakukan dengan cara berjamaah dan boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Namun sebaiknya kita lakukan salat tarawih itu secara berjamaah, karena orang yang melakukan salat secara berjamaah pahalanya 27 kali lipat bila dibandingkan dengan salat sendiri. Untuk itu anak ustadz, marilah kita bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Nantinya kita akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Barangkali itu saja yang dapat Ustaz sampaikan dalam pelajaran ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz paham tentang cara pelaksanaan salat tarawih. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.